Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat login yang saya banggakan, dimanapun kalian berada, semoga diberi rezeki yang berlimpah ruah. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah dari Nabi Sulaiman, tentang burung hudhud yang amanah. Selamat menyaksikan. Pagi itu Nabi Sulaiman alaihissalam sedang duduk dengan gagah di singgasananya. Itu berarti ia harus membuka apel atau upacara pasukannya yang terdiri dari manusia, jin dan binatang, termasuk burung-burung. Saat memeriksa semua barisan, Nabi Sulaiman merasakan sesuatu yang ganjil. Kemudian ia berkata keras-keras, "Mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Apakah ia yang termasuk tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar ia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Quran Surat An-Naml ayat 20. Maka tidak lama kemudian datanglah burung hudhud. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum kamu mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang meyakinkan. Sesungguhnya aku atau burung hudhud menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan ia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati ia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk." Quran Surat An-Naml ayat 22. Mendengar penjelasan dari burung hudhud, Nabi Sulaiman sangat senang. "Wahai hudhud, demi Allah aku akan menaklukkan negeri Sabah yang tidak berbakti dan ingkar kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Mereka adalah kaum yang sesat, yang telah menyembah matahari selain Allah," ujar Nabi Sulaiman. Kemudian burung hudhud bertanya, "Apa yang mesti aku lakukan untuk meluruskan kesesatan mereka?" Mendengar laporan dari burung hudhud, Nabi Sulaiman berkata, "Wahai hudhud, sekarang aku akan memberimu amanah. Berangkatlah dan bawalah tulisan ini untuk Ratu Balqis, pemimpin negeri Sabah. Apabila kau melaksanakan amanah itu, maka kau akan aku bebaskan dari segala hukuman." Mendengar perintah dari Nabi Sulaiman, burung hudhud melesat terbang ke negeri Sabah. Tanpa menemui kesulitan, hudhud akhirnya sampai di negeri Sabah. Dia memberikan surat yang ditulis Nabi Sulaiman. Ratu Balqis mulai membuka surat tersebut yang isinya mengatakan bahwa dirinya dianjurkan untuk tidak bermegah-megahan dengan kekayaan, karena semua kekayaan di muka bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, saat itu juga jiwa Ratu Balqis bergetar. Setelah membaca isi surat itu, Ratu Balqis semakin bingung dan resah, terlebih ketika ia mengetahui bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang mengagumkan, karena memiliki bala tentara yang terdiri atas manusia, jin, dan binatang, serta bisa memindahkan sebuah kerajaan hanya dengan sekejap mata. Hudhud pun terbang kembali menuju istana Nabi Sulaiman untuk melapor. "Wahai nabiku, surat itu langsung diterima oleh Ratu Balqis. Sekarang ia sedang menuju ke istana. Sebelumnya ia telah menyiapkan hadiah untukmu berupa barang-barang yang berharga," kata burung hudhud. Tiba-tiba Nabi Sulaiman berbicara keras, "Apa yang diberikan Allah kepadaku sesungguhnya lebih baik atas apa yang akan diberikan Ratu Balqis kepadaku.
Namun terlepas dari itu, kau telah melaksanakan amanahku dengan baik, maka kau terhindar dari hukuman." Mendengar kata-kata dari Nabi Sulaiman, burung hudhud merasa senang. "Ya Allah, kau telah memudahkan pekerjaanku dan telah melunakkan hati Nabi Sulaiman. Terima kasih ya Allah yang Maha Pengasih," bisiknya di dalam hatinya. Poin dari cerita ini yaitu burung hudhud selalu menjalankan amanah dari Nabi Sulaiman dengan bersungguh-sungguh. Karena amanahnya, ia terhindar dari hukuman yang akan dijatuhkan oleh Nabi Sulaiman. Jadi sebagai manusia kita harus menjalankan amanah orang lain yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kita tidak menjaga amanah, karena Allah akan memberikan balasan yang setimpal pula. Demikian kisah ini bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.